Makanya harus ada di ruat bumi penyembelihan hewan kurban. Itu hakikatnya. Tapi maaf, di Islam pun kan Zulhijjah itu masa penyembelihan. Kalau dibaca seperti itu, coba dibungkus dengan keimanan dan ajaran Quran. Penyembelihan kolosal. Itu bumi itu harus dirawat karena layaknya makhluk ciptaan Allah. Supaya kita tenang, ya bumi matak ayah ruat bumi. Nanti setelah itu dari Ahad lagi ganti dari Sinta ke Landep. Maka kalau 7 kali 30 210 hari. Kalau diberi obat toga itu dosisnya harus seperti itu. Dan harinya apa? Oh misalkan ini panas dalam. Oh ambil daun pungpurutan apa? Nggak tahu tuh yang bisa gitu seperti cincau. Lalu ambilnya jangan siang, tapi misalkan atau jangan itu sore. Nah karena sesuai dengan kelahiran saya adalah keasaman itu sore dan pohon yang harus diambil itu harus diambil dekat pohon kelapa. Nah inilah yang hilang dalam pengobatan tradisional. Bagaimana jika nenek moyang Nusantara ternyata sudah memahami pergerakan planet jauh sebelum teleskop modern dikenal di Indonesia? Bagaimana jika batu lingga di puncak bukit bukan sekedar benda ritual, tetapi alat astronomi kuno untuk membaca waktu dan musim? Dan benarkah masyarakat Sunda kuno menggunakan rasi bintang untuk menentukan masa tanam, pelayaran laut, bahkan pengobatan tradisional? Bagaimana mungkin peradaban yang sering dituduh primitif oleh kolonial ini justru memiliki cetak biru astronomi yang melampaui zamannya? Apakah situs megalitik seperti Gunung Padang adalah observatorium antariksa purba kita? Mari kita bongkar kode sains yang sengaja disembunyikan dari sejarah kita. Inilah sisi peradaban Nusantara yang jarang dibahas. Sebuah pengetahuan langit kuno yang tersembunyi di balik tradisi adat, situs megalitik dan kalender leluhur. Sejak ribuan tahun lalu, manusia hidup dengan membaca alam. Sebelum hadirnya jam modern, satelit, kompas digital, bahkan teleskop, masyarakat kuno mengandalkan langit sebagai petunjuk arah kehidupan. Di Nusantara, terutama dalam tradisi Sunda kuno dan masyarakat agraris lainnya, matahari, bulan, bintang, dan planet bukan hanya dianggap benda langit biasa. Semuanya menjadi penanda waktu, musim, arah pelayaran, hingga siklus kehidupan manusia. Filolog Sunda dari Fakultas Ilmu Budaya Unpad Undang Ahmad Darsa menjelaskan bahwa masyarakat Nusantara kemungkinan telah memiliki sistem pengetahuan astronomi lokal jauh sebelum datangnya pengaruh India maupun kolonial Barat. Menurutnya masyarakat Sunda kuno hidup di wilayah Katulistiwa, wilayah yang memungkinkan pengamatan langit dilakukan dengan sangat jelas sepanjang tahun. Dari kawasan Nusantara, gugusan bintang di utara, timur, selatan, hingga barat dapat diamati secara lebih lengkap dibandingkan beberapa wilayah lain di dunia. Bayangkan sebuah masa ketika Eropa masih meraba-raba peta dunia, namun leluhur di Nusantara sudah mampu membaca cetak biru langit. Mereka tahu posisi Merkurius hingga Pluto tanpa teleskop canggih. VOC bukan Hindia Belanda pernah dalam pelayarannya. Ya itu POC kan monopoli dagang. Ingin menjual teropong kepada para nelayan kita. Memproduksi di Eropa. Ada itu bukunya. Tapi ternyata Belanda itu kecewa. Kenapa? Tidak laku untuk para nelayan Nusantara. Karena nelayan Nusantara sudah bisa menentukan ya ketika turun melaut dan pulang tidak akan pernah kesasar. Karena dasarnya itu pertama ya matahari, yang kedua bulan, dan yang terakhir bintang. Ketika misalnya seorang nelayan sedang menghadap tepat ke arah barat, pasti sisi kanan adalah barat laut dan tangan kiri adalah barat daya. Demikian juga ke celah angin. Ketika misalkan ke timur laut, pasti di kanannya adalah timur dan sebelah kiri adalah utara. Nah, itu sebutan-sebutan arah mata angin itu jadi patokan. Penolakan nelayan terhadap teknologi barat ini bukan mitos.
Dalam kajian etnos, sinematik, dan sejarah bahari seperti riset Jean Amarel dalam buku Bugis Navigation tercatat bahwa sistem navigasi domestik Nusantara menggunakan sistem kemudi angin dan bintang patokan. Mereka membagi arah mata angin secara eksak berdasarkan posisi terbit dan tenggelamnya rasi bintang tertentu di langit ekuator, membuat kompas magnetik atau teropong barat seringkali tidak laku di pasar lokal. Lihat bintang timur, ikuti jejaknya ke utara. Apakah kalian mengetahui bahwa Pulau Bali dulunya disebut Goh Nusa? Jika orang melihat peta satelit modern, bentuk Pulau Bali memang menyerupai kepala sapi secara persis. Pertanyaannya, bagaimana manusia pada masa lalu mengetahui bentuk pulau tersebut dari atas jika belum ada pesawat atau satelit? Tentang pembuatan kar saja peta itu melalui rasi bintang. Bagaimana sebuah pulau yang sekarang disebutkan Bali dulunya namanya Goh Nusa. Goh itu ya itu sapi. Jadi pulau yang seperti kepala sapi kan persis kira-kira. Nah itu atas dasar pantulan secara ritmik, secara konstan itu pantulan dari rasi bintang. Melalui pengamatan rasi bintang secara konstan, para leluhur memetakan batas daratan berdasarkan koordinat langit yang memantul secara imajiner pada permukaan laut bergelombang. Karena itulah langit menjadi peta besar kehidupan manusia Nusantara. Salah satu rasi bintang paling penting dalam tradisi Nusantara adalah Waluku. Dalam budaya Sunda dan Jawa, Waluku sering dikaitkan dengan konstelasi Orion. 3 bintang sejajar pada sabuk Orion dianggap menyerupai bajak sawah tradisional atau Waluku. Penelitian mengenai pranata mangsa menyebut bahwa masyarakat Jawa dan Nusantara menggunakan pengamatan langit sebagai dasar sistem kalender agraris tradisional. Kajian tentang lintang Waluku juga menjelaskan bahwa rasi ini menjadi penanda musim dalam sistem pranata mangsa Jawa. Karena tadi dasarnya bukan atas dasar bulan dan matahari, ini berdasarkan rasi bintang dan planet, ya itu. Nah, maka nama-namanya biasanya bulannya itu Kasa, Karo, Katelu atau Katiga, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasanga, Kadasa, ya Hapit lemah, Hapit kayu. Nah, Hapit dipakai di Sunda sekarang untuk menamakan bulan Zulhijjah. Nah itu, jadi itu dari kuno. Nah kata-kata itu bukan pengaruh dari India, ini lokal. Dan ini disebut pranata mangsa. Jadi kalender itu cenderung, ya menurut dugaan saya, tapi ini perlu penelitian. Itu adalah kalender yang kalender abadi yang didasarkan atas rasi bintang dan planet. Makanya banyak digunakan untuk kepentingan pertanian. Salah satu perhitungan penanggalan bukan hanya bulan dan matahari, tapi itu planet. Dan mulai itu kemunculan bintang Waluku, kemunculan masa tanam. Dan masa tanam itu masa yang sangat kritis. Makanya ada upacara selalu di kampung-kampung adat kan. Bagaimana supaya ini benih-benih jadi, tidak kena hama dan sebagainya. Itu ya masa-masa kritis, maka dianggap masa perang. Salah satu bagian paling menarik dari pengetahuan Sunda kuno adalah dugaan fungsi astronomis batu lingga. Selama ini kolonialisme menggiring kita untuk percaya bahwa batu lingga hanyalah simbol mistis, lambang palus, atau pemujaan eksklusif dewa-dewi India. Padahal secara arkeologis dan astronomis, lingga yang berpermukaan halus dan diletakkan di tempat tinggi terlindung adalah alat sains, sebuah gnomon atau jam matahari eksak. Kalender Sunda nih, khususnya di Nusantara, itu biasanya disimbolkan dalam sebuah batu lingga. Cuma kalau batu lingga yang menandakan sebagai sebuah tempat perhitungan kalender, karena bayang-bayang kan itu pasti batunya halus. Tidak asal-asalan dibuat halus, itu pasti lingga itu adalah untuk penanggalan. Dan biasanya disimpan di sebuah tempat yang matahari termasuk bulan bisa terus. Dan nanti bayangan itu yang akan dijadikan patokan hitungan. Datang itu dilambangkan sebagai misalkan simbol palus Siwa, kemudian Dewi Durga bawahnya. Nah dalam kebudayaan Sunda, peradaban Sunda kuno itu makanya tidak ada patung-patung, itu harus itunya datar. Biasanya batu-batu yang ada di seputar lingga itu harus diputihkan ketika dihitung supaya bayangan jatuh hitam itu kelihatan.
Ini jadi kalau kita mengembara ke daerah pasti lingga yang digunakan itu pasti di daerah tempat yang tinggi supaya tidak banyak orang. Dan penanggalan itulah nanti setelah ketemu tanggal misalnya Bintang Maluku, pesta. Konsep seperti ini sebenarnya bukan hal asing dalam sejarah dunia. Bangsa Mesir menggunakan obelisk untuk membaca bayangan matahari. Bangsa Maya membangun observatorium batu untuk memantau Venus. Stonehenge di Inggris disusun mengikuti titik matahari saat solstice. Karena itu muncul dugaan bahwa sebagian tradisi megalitik Nusantara juga memiliki fungsi astronomi, bukan hanya ritual spiritual. Selain Pranata Mangsa, Nusantara juga mengenai sistem wuku atau pawukon. Sistem ini terkenal di Jawa dan Bali. Jumlahnya terdiri dari 30 wuku dengan siklus 7 dikali 30 sama dengan 210 hari. Kalau kita melihat kalender lokal, misalnya Jawa, terutama Bali, masih meletakkan hari pasaran, masih menggunakan wuku. Nah, ini ada istilah wuku, pawukon. Jumlah nama wuku ada 30. Nah, wuku inilah yang di dunia barat biasanya digunakan untuk hitung-hitung horoskop. Jadi sekarang kan banyak peramal-peramal yang pakai kartu. Apakah horoskopnya betul, misalkan Sagittarius dan itu. Nah, itu ada keeksakannya. Karena usia wuku itu 1 saptawara. Misalkan wuku Sinta mulainya 1 itu. Ya 30 itu wuku itu Sinta, Landep, Ukir, Kurantil, Tolu, Gumreng, Warig Alit, Warig Ageng, Julung Wangi, Sungsang, wuku Galungan, wuku Kuningan, Langkir, Mondosia, Julung Pujud, Pahang, Guru Welut, Marakeh, Tambir, ya, Madangkungan, Maktal, Uye, Manail, Prang Bakat, Bala, Wungu, Uyang, Kulawu, dan Dukut, dan terakhir wuku Watu Gunung. Nah, usia setiap wuku itu 1 siklus saptawara kalau misalnya dari Ahad sampai ke Sabtu. Nanti setelah itu dari Ahad lagi ganti dari Sinta ke Landep. Maka kalau 7 kali 30 210 hari. Itu sesungguhnya menggambarkan dinamika kehidupan umat manusia khususnya itu masih aktif. Dan sisa dari 355 atau 356 itu untuk menyiapkan ritual, yaitu untuk bercocok tanam, dan setengahnya lagi dibagi 2 itu untuk mengadakan syukuran setelah bercocok tanam selesai. Nah, ini segala sesuatu ada hitungannya. Tapi kita tinggal hanya tahu dalam tradisi adat ini. Itu eksak ada hitungannya. Gitu. Jadi kehidupan manusia praktis ketat itu 210 hari. Siklus 210 hari ini mencerminkan masa aktif kehidupan manusia dan vegetasi. Sisa hari dalam setahun didedikasikan untuk fase jeda ritual, pemulihan tanah, mitigasi hama, dan rasa syukur. Masa awal tanam itu masa sangat kritis. Banyak bermohon, banyak maka upacara-upacara simbolisasi itu. Tetapi setelah panen masa bersyukur. Makanya di situ ada menikahkan atau apa itu ada mangsa-mangsanya. Maka ya ada hitungan untuk menikah bulan apa, bagus kan gitu. Nah, dasarnya dari situ eksak. Yang sekarang biasanya tertuang dalam Pari Rimbon. Bagian lain yang sering disalahpahami adalah Pari Rimbon. Banyak orang menganggapnya sekedar kitab mistik atau tahayul. Padahal menurut beberapa budayawan, Pari Rimbon sebenarnya adalah kumpulan pengetahuan tradisional. Menariknya, pengetahuan Pari Rimbon kuno mengaitkan pergerakan planet ini dengan keasaman dan basa. Pari Rimbon itu kan ada 2 jilid. Pertama, misalkan Pari Rimbon yang kaitannya dengan diri manusia. Ini ada kaitannya dengan kalender. Jadi supaya Pari Rimbon itu bukan sesuatu yang klinik itu. Dasarnya misalkan mulai kekedutan, telinga atau mata atau ini akan apa-apa. Setelah itu nanti masih dalam jiwa mimpi, tabir mimpi apa. Setelah itu ya suara makhluk misalkan burung atau ada ular. Nah, itu Pari Rimbon itu. Kemudian setelah itu apa? Gempa. Itu sudah mulai jagat. Karena ketika kita misalnya terjadi gempa dan musibah pasal, ini juga lagi-lagi tentang planet. Kalau ada gempa, itu akibat daya tarik menarik antara sesama planet. Ketika bumi kalah, gempa akan banyak musibah. Tapi ketika bumi sehat, maka tidak akan apa-apa. Makanya harus ada di ruat bumi penyembelihan hewan kurban. Itu hakikatnya. Itu tradisi hewan kurban, misalkan di Toraja pernikahan. Tapi maaf, di Islam pun kan Zulhijjah itu masa penyembelihan.
Kalau dibaca seperti itu, coba dibungkus dengan keimanan dan ajaran Quran. Penyembelihan kolosal. Itu bumi itu harus dirawat karena layaknya makhluk ciptaan Allah. Supaya kita tenang, ya bumi mata kayak ruat bumi. Jagat raya ini adalah etnosains yang luar biasa. Leluhur kita tahu bahwa gravitasi antar planet mempengaruhi medan elektromagnetik bumi dan tubuh manusia. Oleh karena itu dalam pengobatan tradisional kuno, dosis obat ditentukan oleh hari lahir dan jam biologis pasien. Mengambil daun herbal seperti pohon obat tidak boleh sembarangan. Harus dihitung apakah harus dipetik di sebelah barat pohon kelapa saat sore hari, karena pada saat itulah senyawa aktif tumbuhan berada pada titik kimiawi paling stabil yang sinkron dengan bioritme tubuh si sakit. Di bagian akhir Pak Rimon itu akan berbicara tentang ilmu wirasat. Bagaimana orang yang punya karang di sini, berperawakan begini, sifat-sifatnya manusia, itu namanya ilmu wirasat. Kemudian Pak Rimon 2 tentang repok, perhitungan, penamaan. Nah itu tadi, nama-nama orang itu tidak asal-asalan. Makanya ini anak hari apa lahirnya, ini. Oh pantas namanya ini. Jadi hari apa itu menentukan keasaman gitu. Kemudian memberikan nama itu untuk hitungan kalau misalnya dosis. Misalkan undang Ahmad Darsa dihitung, ya, nah cara kau jumlahnya sekian. Kalau diberi obat toga, itu dosisnya harus seperti itu. Dan harinya apa? Oh misalkan ini panas dalam. Oh ambil daun pungpurutan apa? Nggak tahu tuh yang bisa gitu seperti cincau. Lalu ambilnya jangan siang, tapi misalkan atau jangan itu sore. Nah karena sesuai dengan kelahiran saya adalah keasaman itu sore, dan pohon yang harus diambil itu harus diambil dekat pohon kelapa misalnya. Nah inilah yang hilang dalam pengobatan tradisional. Hanya menyebut oh jambu itu untuk kuning itu atau kunyit itu untuk obat apa. Nah itu ada kunyitnya, pohonnya harus dari sebelah mana, apakah harus ini matahari atau nah itu menentukan hari lahir. Ini bukan tahayul, ini adalah dosis medis berbasis waktu kosmis. Dalam tradisi lama, hari kelahiran seorang dipercaya berkaitan dengan kondisi tubuh dan keseimbangan alam. Karena itu pengobatan tradisional tidak hanya melihat jenis tanaman obat, tetapi juga waktu pengambilan, arah tumbuh tanaman, fase bulan, hingga hari kelahiran pasien. Konsep ini mirip dengan pengobatan tradisional Tiongkok dan Ayurveda India yang menghubungkan tubuh manusia dengan ritme alam semesta. Nah, sama pada prinsipnya ibarat seperti itu. Makanya di Cina, di Korea itu sudah diserbukan. Dan ketika ya itu tinggal tanya, ya hari apa lahirnya, namanya siapa, hitung-hitung itu menentukan dosis. Saya bisa menyatakan karena saya menganggap bahwa Nusantara itu sudah ada penduduknya sebelum sentuhan dengan ya kawasan negeri atas angin, lalu dari Gangga ke sana bawah angin yang disebut Tiongkok, kemudian negeri antah berantah yang disebut sekarang Middle East atau Timur Tengah, kemudian negeri itu, dan sebagian besar informasi tentang Nusantara itu hampir ya para ahli itu menyandarkan diri kepada pandangan-pandangan penelitian-penelitian barat, khususnya ya Belanda begitu. Nah, padahal itu juga ya salah satu yang bisa membuat kita ya menyadarkan diri. Ya nenek moyang kita bisa merangkum, mengadopsi penanggalan-penanggalan disesuaikan dengan kepentingan ya kita, kepentingan Nusantara. Banyak pengetahuan astronomi Nusantara hilang karena tradisi lisan tidak ditulis, kolonialisme, perubahan agama, modernisasi, dan anggapan bahwa tradisi lokal hanyalah mitos. Padahal di balik cerita rakyat, ritual adat, dan situs megalitik, mungkin tersimpan pengetahuan observasi langit yang sangat tua. Masyarakat adat seperti Baduy, Tengger, Bali Aga, hingga beberapa komunitas di Sulawesi dan Papua masih menyimpan bagian tradisi ini. Mereka bukan sekedar penjaga adat, mereka mungkin adalah penjaga sisa memori peradaban lama Nusantara. Kajian antropologi oleh peneliti barat seperti Profesor Haise, seorang pakar antropologi Baduy dari Universitas Padjadjaran, menunjukkan bagaimana masyarakat adat mengisolasi diri bukan karena tertinggal, melainkan untuk menjaga orisinalitas local knowledge atau pengetahuan lokal dari distorsi luar. Itu karena Baduy tidak banyak meninggalkan kronik-kronik, maka yang masuk ke sana pasti para antropolog. Saya masih ingat guru saya itu dulu, ya ketika saya masuk Unpad, guru saya Profesor Haise.
Gitu, ahli antropologi, ahli Baduy. Nah, bagaimana misalnya di Jawa? Apakah ada prototipe orang Jawa? Saya pikir harus dipikirkan ke orang Tengger dan Dieng. Karena didekati secara historis sulit. Istilah saja kalau di Sunda Tengger, Tetenger, Tiang Pancang itu berarti dia ya sebagai prototipe. Selama ini jangan dianggap sebagai ya saksi, itu memiliki makna yang luas tentang peradaban yang disembunyikan, dan mereka ya hidup dalam tradisi lisan, legenda-legenda, mitos-mitos begitu. Jadi sekali lagi mereka bukan pencipta mitos atau pencipta legenda, tapi mereka ya merekam perkembangan peradaban masa lalu tidak melalui tradisi tulis tapi melalui leluhur. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah nenek moyang Nusantara memang telah memiliki sistem astronomi yang canggih sejak ribuan tahun lalu? Bisa jadi batu-batu tua di puncak bukit, kalender adat dan cerita tentang bintang bukan sekedar mitos, tetapi sisa-sisa ilmu langit kuno yang belum sepenuhnya berhasil kita pahami hingga hari ini.